yang nggak percaya sama saya ojol, ayo kita ngopi bareng yuk. Para netizen yang mempermasalahkan ojol pakai sepatu ajewan ini. Ori nggak tuh be? Ori nggak? Alhamdulillah ori. Langit Jakarta menjadi saksi. Jalanan ibu kota yang biasanya riuh oleh deru mesin dan klakson, hari itu berubah menjadi panggung perjuangan. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pengemudi ojek online tumpah ruah. Mereka mengenakan atribut kebanggaan mereka, jaket hijau, jaket kuning, jaket oranye. Namun hari itu, warna-warni jaket itu bukan lagi sekadar penanda layanan. Warna itu menjadi simbol persatuan, sebuah bendera yang dikibarkan bersama untuk satu tujuan, menuntut hak dan keadilan. Mereka datang dari berbagai sudut Jabodetabek, meninggalkan sejenak orderan demi menyuarakan keresahan. Suara mereka menggema di antara gedung-gedung pencakar langit. Spanduk-spanduk berisi keluhan dan tuntutan dibentangkan dengan penuh semangat. Ada yang bertuliskan, tarif murah membunuh kami perlahan. Ada pula yang mempertanyakan, di mana keadilan bagi mitra? Ini bukan sekadar kerumunan massa. Ini adalah orkestra keluh kesah dari para pejuang keluarga yang setiap hari berhadapan dengan panasnya aspal, dinginnya hujan, dan ketidakpastian pendapatan. Mereka adalah tulang punggung mobilitas perkotaan, namun mereka merasa posisi mereka semakin terpinggirkan. Teriakan yel-yel dan orasi yang berapi-api menjadi musik latar perjuangan mereka hari itu, sebuah pesan kuat yang ditujukan langsung ke telinga para pengambil kebijakan dan perusahaan aplikasi. Di jantung aksi demonstrasi yang masif itu ada 3 isu krusial yang menjadi bahan bakar utama pergerakan. Tuntutan ini bukan lahir dalam semalam, melainkan akumulasi dari keresahan yang telah dirasakan bertahun-tahun. Poin pertama dan yang paling fundamental adalah soal tarif per kilometer. Para pengemudi merasa bahwa tarif yang berlaku saat ini sudah tidak lagi relevan dengan biaya operasional yang terus meningkat. Harga bahan bakar, biaya perawatan motor, harga kebutuhan pokok. Mereka berjuang di bawah terik matahari, namun hasil yang didapat terasa semakin menipis. Tuntutan kedua yang tak kalah pentingnya adalah mengenai potongan komisi yang diambil oleh aplikator. Para pengemudi mengeluhkan besaran potongan yang mereka anggap terlalu tinggi, seringkali mencapai 20% atau lebih dari setiap orderan. Setelah bekerja keras menyelesaikan pesanan, pendapatan mereka harus tergerus oleh komisi yang signifikan. Mereka mempertanyakan asas keadilan dalam hubungan kemitraan ini. Jika mereka adalah mitra, mengapa pembagian hasil terasa begitu timpang? Isu ketiga yang menjadi sorotan adalah hak-hak normatif layaknya pekerja, terutama tunjangan hari raya atau THR. Meskipun status mereka adalah mitra, para pengemudi ojol berargumen bahwa pola kerja mereka memiliki banyak kemiripan dengan pekerja formal. Mereka bekerja penuh waktu, terikat pada aturan dan standar kinerja dari aplikator, dan menjadi bagian integral dari operasional bisnis perusahaan. Oleh karena itu, mereka merasa berhak mendapatkan apresiasi di hari besar keagamaan, sama seperti pekerja di sektor lainnya. Di tengah panasnya suhu politik dan sosial pasca demonstrasi, sebuah langkah tak terduga datang dari pusat kekuasaan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundang perwakilan pengemudi ojek online untuk berdialog langsung. Pertemuan ini dijadwalkan dan terjadi tak lama setelah aksi besar-besaran di Jakarta. Sebuah respons cepat yang langsung menyita perhatian publik. Momen ini menjadi penting karena jarang sekali pejabat setingkat wakil presiden turun tangan secara langsung untuk menengahi isu yang melibatkan mitra pengemudi dan perusahaan. Aplikasi Istana, yang seringkali dianggap jauh dan tak tersentuh, tiba-tiba membuka pintunya untuk mendengarkan suara dari jalanan. Pertemuan tersebut menjadi sorotan utama di berbagai media. Media arus utama media sosial. Foto-foto Gibran yang duduk semeja dengan para pengemudi berjaket hijau, foto-foto dan berjaket oranye, tersebar dengan cepat. Suasananya tampak cair dan informal, jauh dari kesan kaku sebuah pertemuan kenegaraan Gibran. Dengan gayanya yang santai, terlihat mendengarkan dengan saksama setiap keluhan dan masukan yang disampaikan oleh para perwakilan pengemudi. Ini bukan lagi sekadar orasi di jalanan yang berisik, melainkan sebuah dialog tatap muka, di mana aspirasi bisa disampaikan lebih jernih dan personal. Publik pun menaruh harapan besar pada pertemuan ini. Klarifikasi identitas pengemudi oleh 3 aplikator. Seiring dengan viralnya pertemuan antara Gibran dan para pengemudi ojol,
muncul pertanyaan besar di benak publik. Siapa sebenarnya para pengemudi yang diundang ke istana tersebut? Apakah mereka benar-benar representasi dari para demonstran di jalanan? Menjawab keraguan yang mulai berkembang, Grab, Gojek, InDrive segera memberikan klarifikasi resmi. Mereka menegaskan bahwa para pengemudi yang hadir adalah mitra aktif dan terverifikasi di platform mereka. Grab secara terbuka menyebutkan nama salah satu perwakilannya, yaitu Bapak Asep Mulyadi. Asep adalah mitra Grab Bike yang telah bergabung selama beberapa tahun dan aktif mengambil orderan di wilayah Jakarta. Kehadirannya di istana adalah sebagai salah satu suara yang mewakili aspirasi dari komunitas mitra mereka. Klarifikasi ini memberi wajah dan identitas pada perwakilan yang seringkali dianggap anonim. Demikian pula dengan Gojek, yang juga mengonfirmasi identitas mitranya yang hadir. Perusahaan mengumumkan bahwa Bapak Budi Santoso, seorang mitra GoRide yang setia, adalah salah satu yang ikut dalam diskusi dengan Wakil Presiden. Gojek menekankan bahwa Budi dipilih karena pemahamannya tentang tantangan sehari-hari pengemudi. InDrive pun tak ketinggalan. Mereka juga merilis pernyataan. Perwakilan mereka, Ibu Siti Aminah, adalah mitra aktif InDrive dengan rekam jejak yang baik. Kehadiran Siti untuk menyampaikan aspirasi dari sudut pandang mitra InDrive. Meskipun klarifikasi resmi telah diberikan oleh ketiga perusahaan aplikasi, badai keraguan justru semakin kencang berhembus di media sosial. Jagat maya dengan kecepatannya yang luar biasa, menjadi arena perdebatan sengit. Sejumlah warganet mulai menyebarkan narasi skeptis, bahkan menuduh bahwa para pengemudi yang bertemu Gibran adalah ojol settingan Intel. Tuduhan ini berkembang liar, didorong oleh potongan video dan foto yang diinterpretasikan secara berbeda. Beberapa netizen menyoroti penampilan para pengemudi yang dianggap terlalu rapi, atau cara mereka berbicara yang dinilai terlalu terstruktur untuk seorang pengemudi biasa. Kecurigaan ini diperparah oleh polarisasi politik yang masih kental di tengah masyarakat. Sebagian kalangan yang kritis terhadap pemerintah melihat pertemuan ini sebagai sebuah langkah pencitraan belaka. Mereka beranggapan bahwa dialog tersebut direkayasa untuk menciptakan citra pemerintah yang pro-rakyat, sementara akar masalah yang sebenarnya tidak disentuh. Narasi ojol settingan menjadi senjata yang efektif untuk mendelegitimasi pertemuan tersebut. Argumennya sederhana. Jika perwakilannya saja diragukan keasliannya, bagaimana mungkin solusi yang dihasilkan bisa dipercaya? Tagar-tagar yang meragukan keabsahan pertemuan ini pun sempat menjadi tren di beberapa platform media sosial. Selain itu, ada pula suara dari sesama pengemudi ojol yang merasa tidak terwakili. Beberapa kelompok atau komunitas pengemudi yang aktif dalam demonstrasi mengklaim bahwa mereka tidak mengenal para perwakilan yang diundang ke istana. Mereka merasa bahwa dialog seharusnya melibatkan para koordinator lapangan yang memimpin aksi. Menghadapi gelombang tuduhan dan narasi negatif di media sosial, perusahaan aplikasi tidak tinggal diam. Mereka kembali melangkah maju untuk memberikan bantahan yang lebih tegas dan berbasis data. Ini bukan lagi sekadar pernyataan, melainkan sebuah upaya pembuktian untuk mematahkan klaim ojol settingan yang merusak citra semua pihak. Grab, Gojek, InDrive secara terkoordinasi menyajikan data yang lebih detail mengenai para mitra yang hadir dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran. Mereka ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya didasarkan pada asumsi serta spekulasi liar. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya menyebutkan nama, tetapi juga menyertakan data pendukung yang valid. Misalnya, mereka menunjukkan ID, mitra histori singkat, sejak kapan mereka bergabung, rekam jejak aktivitas orderan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Data ini menunjukkan bahwa Asep Mulyadi, Budi Santoso, Siti Aminah adalah individu-individu yang nyata, yang setiap harinya memang menggantungkan hidup dari profesi sebagai pengemudi ojek online. Mereka memiliki nomor registrasi yang terdaftar rating dari pelanggan, riwayat transaksi yang bisa diverifikasi dalam sistem internal perusahaan. Terlepas dari segala kontroversi yang menyelimutinya, pertemuan antara Wakil Presiden Gibran dan perwakilan pengemudi ojol memiliki nilai simbolis yang sangat penting. Momen ini menandai sebuah pengakuan dari level tertinggi pemerintahan bahwa isu kesejahteraan pengemudi ojol adalah masalah serius yang patut mendapat perhatian nasional. Selama ini, keluhan para pengemudi seringkali hanya bergaung di level manajerial perusahaan atau kementerian teknis. Dengan dibukanya pintu istana, isu ini naik kelas.
Ia tidak lagi dipandang sebagai sekadar sengketa bisnis, melainkan sebagai bagian dari agenda sosial ekonomi negara yang lebih besar. Dialog ini juga menjadi simbol pergeseran pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Jika sebelumnya jalanan menjadi satu-satunya panggung bagi para pengemudi untuk menyuarakan aspirasi mereka, kini sebuah ruang dialog formal telah dibuka. Ini memberikan harapan bahwa solusi tidak harus selalu dicari melalui aksi unjuk rasa yang berisiko dan menguras energi. Kehadiran pemerintah sebagai mediator memberikan secercah harapan bagi terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan beradab. Ini adalah langkah awal untuk membangun jembatan komunikasi antara tiga pihak pengemudi, perusahaan aplikasi, regulator. Pentingnya dialog ini juga terletak pada dampaknya terhadap hubungan antara aplikator dan mitra. Seringkali hubungan keduanya digambarkan sebagai hubungan yang antagonistik dan penuh ketegangan. Namun, pertemuan di istana di mana perwakilan mitra hadir atas fasilitasi dari perusahaan, penting untuk kita sadari bersama bahwa dialog yang telah terjadi di istana bukanlah garis finish. Sebaliknya, ini adalah garis start. Pertemuan tersebut hanyalah sebuah pintu yang baru saja terbuka. Apa yang ada di balik pintu itulah yang akan menentukan nasib jutaan pengemudi ojek online. Jika setelah pertemuan ini tidak ada langkah konkret yang diambil, maka dialog tersebut hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah, sebuah seremoni tanpa substansi. Oleh karena itu, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Bagaimana menerjemahkan hasil diskusi menjadi kebijakan yang nyata dan berdampak? Langkah selanjutnya, menindaklanjuti 3 tuntutan utama. Tuntutan 1, pemerintah harus segera mengkaji ulang regulasi mengenai tarif batas bawah. Tuntutan 1, tarif batas atas. Kajian ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan pakar ekonomi. Tujuannya, formula tarif yang adil, cukup untuk mensejahterakan pengemudi, namun tetap terjangkau bagi konsumen. Tuntutan 2, isu potongan komisi juga perlu diatur dengan lebih jelas. Perlu ada aturan main yang transparan dan berkeadilan mengenai berapa persen maksimal yang boleh diambil oleh aplikator. Tuntutan 3, perusahaan aplikasi juga memiliki pekerjaan rumah yang besar. Mereka tidak bisa lagi hanya menunggu regulasi dari pemerintah. Inisiatif proaktif untuk meningkatkan kesejahteraan mitra harus menjadi prioritas. Ini bisa dimulai dengan menciptakan program-program jaminan sosial internal, seperti asuransi kesehatan, atau skema tabungan pensiun yang mudah diakses. Terkait tuntutan THR, perusahaan bisa merancang skema insentif khusus menjelang hari raya, meskipun status hukumnya masih menjadi perdebatan. Inovasi tidak seharusnya hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga pada model hubungan sosial dengan para mitranya. Perjuangan para pengemudi ojol sendiri juga belum berakhir. Mereka harus terus mengawal proses ini dengan cara yang konstruktif. Kisah perjuangan para pengemudi ojek online ini pada akhirnya bukan hanya tentang mereka saja. Ini adalah cermin bagi kita semua, sebagai masyarakat dan sebagai konsumen. Setiap kali kita menekan tombol order di aplikasi, kita secara tidak langsung menjadi bagian dari ekosistem ini. Kemudahan yang kita nikmati setiap hari, perjalanan yang cepat, makanan yang diantar sampai ke depan pintu, ditopang oleh keringat dan kerja keras mereka. Oleh karena itu, kita pun memiliki peran, sekecil apapun, dalam ikut membentuk masa depan yang lebih adil bagi para pejuang jalanan ini. Sudah saatnya kita mulai berpikir lebih kritis sebagai konsumen. Apakah kita pernah mempertimbangkan bagaimana tarif yang sangat murah bisa berdampak pada pendapatan pengemudi? Apakah kita menyadari bahwa di balik promosi besar-besaran, mungkin ada kompensasi pengemudi yang ditekan? Membangun empati dimulai dari kesadaran. Memberikan tip, meskipun tidak wajib, adalah salah satu cara sederhana untuk menunjukkan apresiasi langsung. Memberikan rating yang baik untuk pelayanan yang memuaskan juga membantu menjaga performa dan semangat mereka. Sikap kita sebagai konsumen adalah bentuk suara yang kita berikan setiap hari. Lebih dari itu, kita sebagai warga negara juga bisa berpartisipasi dalam diskursus publik. Ikut menyuarakan dukungan bagi terciptanya regulasi yang adil, baik melalui media sosial maupun saluran lainnya, dapat membantu membangun tekanan publik yang positif. Karena di ujung setiap perjalanan ojek online, ada harapan sebuah keluarga yang menitipkan nasibnya pada kita semua.